Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok M 2021D yang akan menjelaskan penerapan metode fusi Mamdani untuk menganalisa kinerja operasional pelabuhan berdasarkan Berth Occupancy Ratio atau BOR dan Yard Occupancy Ratio. Sebelum memasuki ke inti pembahasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama saya sendiri Indri Haryogo, yang kedua ada Firzia Febrian, dan yang ketiga M. Ubaidillah Fakih. Pendahuluan. Penelitian ini membahas penerapan metode fusi Mamdani dalam menganalisis kinerja operasional pelabuhan berdasarkan dua indikator utama, yaitu Berth Occupancy Ratio atau BOR dan Yard Occupancy Ratio atau YOR. BOR mengukur tingkat pemanfaatan dermaga, sedangkan YOR mengukur tingkat pemanfaatan lapangan penumpukan. Indonesia adalah negara kepulauan yang mana pelabuhan menjadi salah satu tempat yang penting untuk pendistribusian komoditas dari pulau satu ke pulau lain. Kinerja suatu pelabuhan sangatlah berdampak bagi pendistribusian komoditas, maka dari itu dibutuhkan penilaian kinerja pelabuhan untuk mengetahui apakah pelabuhan tersebut sudah melampaui standar, sesuai standar, atau di bawah standar operasional yang berlaku. Kajian pustaka. Orang yang pertama kali memperkenalkan logika fusi adalah Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Secara istilah bahasa, fusi adalah kabur atau samar. Logika fusi sendiri merupakan logika multivalue yang memungkinkan untuk mendefinisikan nilai menengah di antara dua logika yang berbeda, seperti benar atau salah, tinggi dan rendah. Fusi Mamdani sendiri merupakan salah satu metode yang sangat fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada. Fusi Mamdani atau juga sering dikenal dengan fusi min-max merupakan metode fusi yang paling sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi karena strukturnya yang sederhana, yaitu menggunakan operasi min-max atau max product. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di PT Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjung Perak. Penelitian ini dilakukan untuk memodelkan penerapan sistem interensi fusi Mamdani untuk mengetahui tingkat kinerja operasional Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam pembuatan sistem untuk mengetahui tingkat kinerja operasional Pelabuhan Tanjung Perak dengan metode fusi Mamdani membutuhkan dua variabel input, yaitu Berth Occupancy Ratio atau BOR dan juga Yard Occupancy Ratio atau YOR. Kemudian menggunakan satu variabel output, yaitu tingkat kinerja operasional pelabuhan. Data sampel yang digunakan adalah data BOR dan YOR pada tahun 2023 di Pelabuhan Tanjung Perak. Data sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi, kami menggunakan data dari tahun 2023 dari bulan Januari hingga bulan Desember dengan BOR dan YOR yang telah tercetak di slideshow. Selanjutnya, kita buat semesta pembicaraan pada variabel-variabel input dan variabel output yang mana semesta pembicaraannya dimulai dari 0 hingga 100. Dengan tabel seperti di bawah. Dari fungsi inputnya ada nama variabel yaitu Berth Occupancy Ratio dan Yard Occupancy Ratio. Yang mana untuk semesta pembicaraannya dimulai dari 0 hingga 100 dan untuk output, fungsi output sendiri adalah tingkat kinerja pelabuhan yang mana semesta pembicaraan mulai dari 0 hingga 100. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, yang pertama ada analisa fusi. Tahap awal yaitu menetapkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kinerja pelabuhan. Yang pertama ada variabel input yaitu BOR, lalu dan juga IOR, lalu digunakan metode fusi Mamdani untuk menghasilkan variabel outputnya yaitu tingkat kinerja pelabuhan. Next. Oke, untuk tahap kedua yaitu pembentukan himpunan fusi. Tahap ini akan mengubah variabel masukan fusi menjadi peubah fusi
yang disajikan dalam bentuk himpunan fungsi dengan fungsi keanggotaan yang digunakan. Untuk fungsi keanggotaannya sendiri bisa dilihat di tabel sebelah, tabel berikut ini. Oke, gas. Oke, selanjutnya ada pembentukan fungsi keanggotaan. Berdasarkan himpunan fungsi yang terbentuk, maka fungsi keanggotaan yang akan digunakan agar dapat mempresentasikan data adalah gabungan antara fungsi keanggotaan segitiga dan representasi kurva baru. Pada pembentukan himpunan fuzzy terdapat dua variabel input yang terdiri dari tiga kriteria yaitu sangat baik, baik, dan kurang baik. Dalam hal ini digunakan fungsi keanggotaan untuk variabel input yang merupakan gabungan antara fungsi keanggotaan representasi segitiga dan representasi kurva baru. Next. Ya, berikut fungsi keanggotaan variabel input yaitu bird occupancy ratio atau BOR. Next. Ya, ini juga fungsi keanggotaan dari variabel input dari yard occupancy ratio, YOR. Dan ini untuk fungsi keanggotaan variabel output yaitu tingkat kinerja pelabuhan. Ya, untuk gambarnya sendiri bisa didapat dari aplikasi MATLAB. Next. Oke. Selanjutnya yaitu ada inference. Tahap ini merupakan tahap aturan-aturan logika fuzzy ditetapkan. Aturan-aturan ini dibentuk untuk menyatakan relasi antara input yang ada dengan output yang sesuai dengan fakta yang ada. Aturan yang dipakai adalah berdasarkan peraturan DJBL nomor HK ya yang tertera di peraturan kementerian yaitu dari data BOR dan YOR untuk menyatakan relasi antara input dan output. Untuk aturannya sendiri ada 9, yaitu salah satunya jika BOR sangat baik dan YOR-nya baik, maka kinerja pelabuhan baik. Lalu dan lain-lainnya bisa dilihat di bawah ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada dephasification yang mana pada tahap dephasification ini juga disebut dengan tahap penegasan di mana input dari proses dephasification ini merupakan suatu himpunan fazi yang diperoleh dari aturan-aturan fazi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan sedangkan output yang dihasilkan adalah bilangan pada himpunan fazi itu sendiri. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fazi dalam range tertentu, maka akan dapat diambil nilai real sebagai output. Next. Nah, di sini terdapat rule viewers yang mana terdapat 3 data dari 3 bulan. Data yang kita ambil yaitu pada tahun 2023 yang mana kita mengambil data di 3 bulan terakhir yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, next untuk penjelasan rule viewers sendiri. Nah, berdasarkan tabel data di atas, input BOR pada bulan Oktober diberikan nilai sebesar 50,81 dan merupakan himpunan keanggotaan dari domain fazi baik 25 hingga 75 yang artinya variabel BOR pada bulan Oktober dapat dikatakan baik. Untuk input BOR pada bulan November diberikan nilai sebesar 51,29 di mana himpunan fazi keanggotaan dari domain fazi baik yang artinya variabel BOR pada bulan November juga dikatakan baik. Nah, kemudian untuk input BOR pada bulan Desember diberikan nilai sebesar 46,28 yang merupakan himpunan keanggotaan dari domain fazi sangat baik. Yang artinya variabel BOR pada bulan Desember dapat dikatakan sangat baik. Sedangkan untuk variabel YOR pada bulan Oktober, di sini diberikan nilai sebesar 13,31 yang merupakan himpunan keanggotaan dari domain fazi.
sangat baik, dengan variabel YOR sangat baik. Untuk variabel YOR pada bulan November diberikan nilai sebesar 10,36 dan merupakan himpunan keanggotaan dari domain fuzzy sangat baik dengan variabel YOR yang sangat baik. Kemudian untuk variabel YOR pada bulan Desember diberikan nilai sebesar 10,72 dan merupakan himpunan keanggotaan dari domain fuzzy sangat baik dengan variabel YOR juga dikatakan sangat baik. Berdasarkan kedua input yaitu BOR dan juga YOR dimasukkan ini, maka output untuk tingkat kinerja pelabuhan adalah 22,76 yang merupakan keanggotaan dari domain himpunan fuzzy sangat baik, yang berarti kinerja pelabuhan adalah sangat baik. Next. Nah, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwasannya kinerja pelabuhan Tanjung Perak sangat baik dan metode ini dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis kinerja operasional pelabuhan. Hasil analisis menggunakan metode fuzzy Mamdani memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat utilisasi fasilitas pelabuhan dan membantu dalam pengawasan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja operasional. Kemudian untuk saran-sarannya terdapat beberapa saran. Pertamanya adalah uji coba di pelabuhan lain, yang mana metode fuzzy Mamdani ini perlu diuji di pelabuhan lain dengan karakteristik yang berbeda untuk melihat apakah metode ini bisa diterapkan secara luas atau tidak. Dan saran kedua yaitu terkait pengembangan model. Jadi penelitian lanjutan bisa menambahkan lebih banyak variabel dalam model fuzzy untuk analisis yang lebih mendalam. Saran ketiga yaitu terkait integrasi dengan teknologi lain, karena metode ini digabung dengan teknologi seperti Internet of Things dan Big Data untuk mendapatkan data real time dan analisis yang lebih cepat. Yang keempat yaitu saran terkait analisis biaya manfaat, yang mana penelitian lebih lanjut perlu melihat apakah manfaat dari penerapan metode fuzzy Mamdani ini sebanding dengan biaya yang dikeluarkan atau tidak. Next. Ya, berikut adalah daftar pustaka referensi dari pengerjaan yang telah kita buat. Baik, untuk presentasi dari saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.